pada tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli tahun 1945. Dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang BPUPKI kedua telah selesai. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, sehingga korban berjatuhan di mana-mana. Hingga tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Hal ini membuat Jepang kewalahan setelah peristiwa pengeboman tiga tokoh di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Raden Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyaningrat dipanggil oleh Marsekal Terauchi di Laut Vietnam. Maaf, Anda siapa? Halo, selamat pagi Bung Karno. Saya Jenderal Terauchi, Panglima Jepang. Bisakah kita mengadakan pertemuan antara saya, kamu, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia? Baik, saya akan datang nanti sore. Baik kalau begitu, terima kasih Bung. Insinyur Soekarno membicarakan undangan Terauchi kepada Bung Hatta dan Rajiman Widyaningrat. Selamat pagi. Saya kesini untuk menyampaikan pesan Terauchi kepada kita untuk menuju ke darat Vietnam. Untuk apa kita ke sana? Kita ke sana untuk membahas persiapan kemerdekaan Indonesia. Baik. Esok harinya, Soekarno, Bung Hatta, dan Rajiman sudah sampai di darat Vietnam. Kemudian mereka dijemput oleh Terauchi. Ketiga tokoh tersebut sudah keluar dari darat Vietnam. Mereka berjabat tangan. Selamat datang Bung di dalam Vietnam. Gimana kita dapat bisa melaksanakan perbincangan ini? Kita akan melakukan perbincangan ini di rumah saya besok lusa. Sampai bertemu besok. Baik, sampai bertemu besok. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantu. Untuk apa saja tugas PPKI? PPKI membahas semua kelengkapan pada saat proklamasi. Kapan pelaksanaan proklamasinya? Tak perlu khawatir kami belum bisa menentukannya. Jepang akan membantu Indonesia. Apakah seluruh wilayah Indonesia akan meliputi semua wilayah India sampai Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia meliputi wilayah tersebut. Pertemuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia agar tidak berontak. Rasanya saya belum yakin jika Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana kalau kita diskusikan dengan para tokoh yang ada di Indonesia? Lalu siapa saja tokohnya? Baik, golongan tua maupun muda untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang, dari siaran radio BBC, para pemuda menemui Ir Soekarno dan Mohatta di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendesak Ir Soekarno dan Mohatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga. Bung Karno, Jepang sudah kalah. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini. Tidak bisa begitu saja dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bisa membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membicarakan rapat PPKI, karena PPKI ini dibentuk oleh Jepang, dan kemerdekaan ini harusnya dari bangsa sendiri, bukan dicampur tangan dari bangsa lain. Bukan begitu kita menang. Seharusnya kita membicarakannya dalam sidang PPKI, karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahir untuk membujuk Ir Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan pemuda akan menculik Ir Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Drs Mohatta, Ir Soekarno, Fatmawati, beserta Guntur Soekarno, putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Mengapa kami dibawa ke sini? Maksud kami adalah agar Bapak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Saya sudah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia sedang dalam sidang PPKI. Bapak benar, persiapan kemerdekaan adalah tugas PPKI. Lagi pula Bapak adalah ketua PPKI. Tidak kemungkinan Bapak mengambil keputusan anggota PPKI yang lain. Sementara di Rengas Dengklok terjadi perdebatan. Di Jakarta, Wikana sebagai golongan muda dan MR Ahmad Subarjo sebagai golongan tua melakukan perundingan. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antar ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana, pasti ada perdebatan yang sangat tinggi. Mari Pak, saya antar. Setelah sampai di sana, MR Ahmad Subarjo akhirnya menjemput IR Soekarno dan kawan-kawan. Sekitar pukul 23.00, rombongan IR Soekarno sampai di Jakarta. Untuk sesaat mereka pulang ke tempat masing-masing. Lalu mereka langsung menuju rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk Bapak. Tunggu dulu Soekarno, bagaimana mungkin kita akan merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Saya akan menjamin keselamatan Anda semua. Baiklah. Bagaimana kalau rumusan PKI dengan budi kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya? Baiklah, itu juga boleh. Menurut saya perlu ada pertanyaan pengalihan hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain. Dilaksanakan dengan secara seksama dan dengan tempo yang secepat-cepatnya. Bagaimana bila naskah ini ditandatangani oleh peserta yang hadir pada saat ini? Jika seperti itu, maka akan ada banyak tanda tangan. Kalau begitu, biar Pak Karno saya yang menandatangani. Iya, dengan Pak Hatta juga. Kalau begitu, Pak Karno dan Pak Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Dari kamu bagus. Jika begitu, bagaimana kalau naskah Indonesia saya yang mengetiknya? Ya sudah, baiklah. Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada IR Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan selesai pada dini hari 17 Agustus 1945. Terjadi sedikit perbincangan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat, dan S. Suhud. Pak, kita membutuhkan bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda merdekanya bangsa Indonesia. Ya, saya sudah tahu. Maka dari itu saya sudah menyuruh Fatmawati untuk menjahitnya. Ya, bendera sudah selesai saya jahit. Baik, terima kasih Fatmawati. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, IR Soekarno membacakan proklamasi, selanjutnya dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Latif Hendraningrat, dan dengan diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera oleh S. Suhud dan Latif. Pada tanggal 18 Agustus, PPKI melakukan sidang yang kedua, dihadiri oleh IR Soekarno, Hatta, Rajiman, dan para pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPKI ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
akan membahas Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara untuk membentuk presiden dan wakil presiden, dan serta KNIP untuk membantu pekerjaan presiden dan wakil presiden. Ya, kami setuju. Baik, sekian pertemuan kali ini. Merdeka! Merdeka! Selamat. Ya, welcome back to my channel. Sekarang kita udah memakai baju masing-masing. Perannya yang satu ini kuntilanak terbang ya. Ini dia mau ngedance di tengah-tengah rumah itu. Ini fandas banget. Nah, ini guys ya, kita lagi menunggu scene yang akan datang. Ini kameramennya nih lama banget ya, panas banget nih. Tahu guys, panas. Ayo kita review satu-satu. Jadi apa? Assalamualaikum. Jadi apa? Sebentar aja. Dadah. Jadi apa? Dadah. Jadi apa? Nih, ini dia nih, gak ada foto-fotonya nih. Senggol dong. Udah. Nih, jadi apa bos? Bos, dadah bos. Nih, peran utamanya guys. Siapa itu? Dia. Siapa itu? Siapa dia? Abang, Kak. Kak satu. Nih, siapa? Siapa? Ini jadi apa? Dia penghibur di sini guys. Apaan sih? Nih, jadi siapa? Nah, ini peran utama dari yang utama nih. Jadi figuran. Tapi itu tuh setara gadungnya. Iya. Nih yang punya HP. Nah, selebihnya gue nggak mau kasih tahu karena ya udah. Ya, kita tutup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau tag satu, tag berapa teh? Nggak tahu ya. Yang pertama kalinya. Kita coba ya guys. Ini kita behind the skin-nya guys ya. Let's go. Ini balikin gimana ya caranya? Kenapa bedain orang yang itu Berry, video ini Berry. Saiful. Bawa gembol. Nggak boleh. Mau pakai peci. Karena lagi gerah. Wah. Ini bagian stylish guys. Kita hanya punya bersama. Lewati surat terjaga dunia. Ramai sepi ini bersama. Ramai sepi ini bersama. Kita sama-sama takkan kemana. Selama kau ada aku takkan bawa. Apapun yang terjadi tidak apa. Cukup melurusinnya Bar. Cukup Bar. Saya melihat di situ ada Bar.